rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita masih dalam pembahasan penutup terakhir, khotimatun, akhir ujung dari bahasan kitab Tijan. Tinggal sedikit lagi. Kemarin juga sekedar untuk mengingatkan dan mengulas. Kemarin sudah kita jelaskan kembali tentang rukun agama yang 3. Satu apa? Iman, kedua Islam, ketiga ihsan, ya. Itu disebutnya rukun agama. Orang yang beragama dia harus punya iman, Islam, dan ihsan, baru dia disebut beragama, agamanya benar. Kemudian bicara tentang iman, itu kaitannya dengan apa? Kalau bicara iman, kaitannya dengan apa? Urusan apa kalau iman? Akidah, ya. Kalau iman itu urusannya kaitannya sama urusan akidah, ya. Akidah. Kalau Islam ibadah, kalau ihsan akhlakul karimah, ya. Kemudian kalau kita pengen bener akidah kita, ngajinya ngaji ilmu apa? Supaya akidah kita benar sesuai ilmu yang harus kita pelajarinya, ilmu apa namanya? Tauhid, ya. Kalau urusan akidah tentang ilmunya ilmu tauhid. Ya, ini ya salah satunya di Tijan yang ini kita pelajarin, ya. Ini kitab Tijan menjelaskan tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ngebahas urusan akidah, ya. Kemudian kalau tentang ibadah, ngajinya ilmunya apa? Fikih. Kalau tentang ibadah mah ya ilmunya tuh belajarnya nanti ilmu fikih. Nanti beres ngaji Tijan, ngaji tauhid, nanti kalau ini udah tamat kita lanjutin, kita ngaji kitab ilmu fikih, ya. Itu ilmu fikih untuk urusan ibadah, ya. Kalau akhlak, ilmunya ngajinya ilmu apa kalau akhlakul karimah? Tasawuf, ya. Maka ngaji ilmu yang 3 ini hukumnya fardu ain, tauhid, fikih, dan tasawuf. Ini fardu ain. Berarti kalau fardu ain kewajiban setiap manusia, enggak bisa diwakilkan. Sama kayak sholat 5 waktu. Enggak boleh istrinya doang ngaji, suami enggak boleh, ya, dosa. Atau anaknya doang yang ngaji, orang tuanya tidak, dosa. Karena ini hukumnya fardu ain. Beda kayak fardu kifayah. Kalau fardu kifayah mah bisa diwakilkan, ya. Kalau fardu ain mah nggak bisa, ya. Alhamdulillah, ya, beruntung kita ini udah ngaji ilmu tauhid, ilmu yang fardu ain. Berarti kita sedang menggugurkan kewajiban. Nah, tinggal kita cek suami sama anak-anak kita, ada ya, sama mantu-mantu kita. Nah, itu kewajiban kita juga. Kalau belum, tinggal kita suruh mereka untuk ngaji. Karena sama aja kayak kagak sholat nantinya, ya. Kalau suami anak gak ngaji tauhid, sama aja dia kayak kagak sholat 5 waktu, jadi dosa. Nauzubillah, ya. Sempat ngaji tiap hari, bagus tiap hari kalau sempat, ya. Kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali. Tergantung kesibukan masing-masing. Kalau ibu nih sempat seminggu sekali, alhamdulillah. Kalau suami mah misalnya nggak bisa, suami ibu mah misalnya, ya, karena kerja atau apa repot, ya nggak apa-apa, Pak, sebulan sekali aja, gitu. Sebulan sekali juga nggak bisa, emang sibuk. 3 bulan sekali, Pak, nggak apa-apa. 3 bulan hajinya berarti, ya. 3 bulan ke nggak sempet, ya udah terserah dah, mau 6 bulan ke, mau setahun sekali. Ngajinya pas Idul Fitri doang, ya, pas khutbah, Lebaran doang. Yang penting mah ngaji, ya. Jadi tergantung kesibukan masing-masing. Yang nggak boleh mah kagak sibuk, kagak apa, nggak mau ngaji.
Itu nanti di akhirat dikemplang itu mah ya. Dikemplang sama malaikat itu. Enggak punya kesibukan, enggak kemana-mana, nganggur, enggak ada kerjaan. Ada majlis taklim kagak mau ngaji. Nah, itu mah bahaya ya. Karena ini ilmunya fardu ain. Kemudian bicara ilmu tauhid, bahasannya kemarin ada berapa kalau tauhid? Bahasan dalam ilmu tauhid ada berapa poin? 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah samiyah. Nah, udah 3 doang tauhid. Uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Uluhiyah berarti akidah yang berkaitan dengan Allah. Uluhiyah isinya 41. Udah kita bahas semua ya kemarin. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. 41 beres. Akidah nabawiyah, akidah yang berkaitan dengan para nabi. Isinya berapa? 9. Sifat yang wajibnya 4, sifat yang mustahilnya 4, sifat yang jaiznya 1. Nah, itu akidah nabawiyah 9. 9 sama 41 50. Jadi berarti aqwaidul iman itu jumlahnya ada 50. Nah, ini bagian terakhir. Ini nih penutup, ini bagian terakhir. Berarti tinggal akidah apa nih yang belum? Samiyah doang udah tinggal. Ini nanti di sini nih dibahas nih akidah samiyah. Terakhir ini udah. Itu kalau ngebahas tentang ilmu tauhid, 3 doang ya bahasannya. Akidah uluhiyah, nabawiyah sama samiyah. Nanti beres tauhid kita lanjut ngaji ilmu fikih. Kalau ilmu fikih berapa bahasannya? 4. Ilmu fikih mah ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah sama jinayah. 4 fikih mah ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah sama jinayah. Ya. Ubudiyah kayak apa? Sholat. Ubudiyah itu ya ibadah. Sholat, puasa, ibadah haji, itu ibadah tuh ya, ubudiyah ya. Itu nanti diaturnya dalam ilmu fikih. Yang kedua muamalah. Kalau muamalah apa? Dagang, itu muamalah tuh ya. Ngegadein barang, muamalah itu ya. Kerja sama dalam usaha, muamalah itu. Itu semua nanti diaturnya dalam ilmu fikih ya. Munakahah. Kalau munakahah apa? Pernikahan, nikah, cerai, rujuk, idah, kaitan nama pernikahan ya. Nah, itu nanti diaturnya dalam ilmu fikih. Terakhir keempat, jinayah. Kalau jinayah mah tentang kriminal. Kalau yang maling diapain? Ngebunuh diapain? Nah, itu adanya di jinayah di ilmu fikih. Komplit gak agama Islam? Wah ya, ada semua ya. Kita tinggal make doang ya. Masalahnya kita nggak ada yang make. Kenapa nggak make? Karena nggak tahu ilmunya ya. Kenapa nggak tahu ilmunya? Ya belum ngaji ya. Makanya hidup kita jadi semarawut mulu kan itu ya. Jadi salah mulu karena hidupnya tidak mengikuti aturan agama. Padahal di agama mah dari A sampai Z semua udah lengkap aturan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua udah diatur ya. Kita tinggal make doang. Padahal mah ya. Dan kalau itu semua dipakai, nah udah bahagia, tenang, selamat, lancar, mudah kan itu ya. Tapi kalau kita langgar, ya kayak sekarang dah ya akhirnya ya. Masalah lagi, pusing lagi, konflik lagi, jadinya tuh begitu ya. Masalah nambah, solusi kagak ada, akhirnya kan begitu ya. Masalahnya numpuk hidup kita tuh ya. Ini belum beres, datang masalah baru. Ini belum ditanganin, jadinya begitu ya. Gara-gara kita nggak tahu ilmunya, kan gitu ya. Sebetulnya mah udah komplit semua ya. Masalah apa juga udah ada di agama, udah disiapkan aturan ya.
3 tasawuf. Kalau tasawuf berapa bahasannya? 3. Tahalli, taholli, tajalli. 3 tasawufnya. Tahalli, taholli, tajalli. Nah, udah beres tuh segitu doang ya. Tauhid 3, fikih 4, tasawuf 3. Jadi jumlah semuanya berapa? 10 doang. Dikit ya, 10 doang ya. 10 doang. Beres sudah 10 dah. Hitungannya sedikit ya. Tapi kalau dirinci ini tauhid gak beres-beres ya. Habis umur ilmunya belum selesai, pastinya begitu ya. Nggak ada ceritanya orang sampai mati selesai ngaji semua ya, kecuali Kangjeng Nabi ya. Kangjeng Nabi mah tuntas ya. Tapi setelah Nabi mah nggak ada ya. Malah keburu mati kita ya. Ngaji belum, apalagi ngajinya seminggu sekali ya. Apalagi seminggu sekalinya juga bolong-bolong ya. Udah tahu kapan bisa beres ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ngaji ya. Ya. Ada aja halangannya, nggak apa-apa ya. Timah kita masih bisa ngaji ya. Baik, kita lanjutkan. Ini terakhir ya. Terakhir berarti bagian akidah iya. Khotimatun, penutup kitab Tijan. Bahasan terakhir akidah samiyah. Penjelasan. Artinya kitab Tijan ini telah selesai menjelaskan tentang akidah ilahiyah dan nabawiyah. Adapun akidah sam'iyah di dalam kitab ini tidak dimuat. Oh, jadi enggak komplit ya muatannya dah gitu ya. Apa akidah sam'iyah? Akidah tentang sesuatu yang wajib adanya dan pasti terjadi karena dijanjikan oleh Allah di dalam Quran serta di dalam hadis. Contohnya nih, contoh akidah sam'iyah. Adanya surga. Nah, gitu ya. Surga ada apa enggak? Ada. Ada yang tahu surga enggak? Enggak ada. Pengen masuk surga enggak? Besok mau enggak? Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Besok mau enggak? Iya misalnya nih kata Allah, ibu kamu pasti masuk surga kata Allah ya, tapi besok mau nggak? Udah dipastiin, ini mau dipastiin. Jadi malaikat bawa kabar nih ke kita, Fulan, kamu kata Allah pasti masuk surga gitu ya, tapi kata Allah besok mau nggak? Berat ya, kenapa ya Allah? Berat amat ya, berat masuk surga ya. Tapi kalau disuruh besok kenapa nggak mau ya? Aduh, masih banyak dosa, utang belum lunas, anak belum pada nikah. Banyak banget deh ya. Aduh, udah mau masuk surga ya. Jadi kalau besok nggak mau ya Allah. Iman kita emang ini masalahnya ya. Di iman ini mah di iman ya. Jadi surga itu ada apa enggak? Ada. Walaupun kita nggak tahu ya, nggak tahu surga, belum pernah ke surga, tapi kita wajib percaya ya bahwa surga itu ada. Kalau ada orang yang nggak percaya surga, hukumnya apa? Kafir ya, bukan dosa ya. Kafir ya. Kalau orang nggak percaya surga bukan dosa, tapi kafir. Kenapa? Karena ini urusannya sama akidah. Namanya akidah sam'iyah ya. Wajib percaya kan kalau akidah mah ya. Otak kita mau ngerti nggak ngerti, nerima nggak, pokoknya wajib percaya aja. Gitu ya. Ini bicara tentang urusan akidah, tentang iman ya. Wajib percaya. Surga ada kaitannya nggak dengan Allah? Ada nggak? Nggak ada.
Nggak ada. Ada kaitannya dengan Nabi nggak surga? Nggak ada. Makanya bukan akidah uluhiyah, bukan akidah nabawiyah. Dia disebutnya akidah samiyah, gitu ya. Kayak begitu akidah samiyah itu ya. Wajib kita percaya adanya surga. Kita tahu adanya surga dari mana? Dari Quran, dari hadis, gitu ya. Makanya disebutnya akidah samiyah, gitu ya. Adanya proses kiamat. Nah, itu juga sama ya. Kiamat ada apa enggak? Kapan? Nggak tahu. Nabi juga nggak dikasih tahu ya. Nabi Muhammad juga nggak dikasih tahu kiamat itu kapan, nggak dikasih tahu. Cuman dikasih tahu harinya doang ya. Hari apa? Jumat. Tahu Jumat kapan? Nggak tahu ya. Tapi Jumatnya dikasih tahu di hadis bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat kapan ya. Kalau masih ada hujan masih jauh, masih dijauhin lagi, tunda lagi kalau masih hujan. Paling di hadis dikasih tahu tandanya doang. Tandanya doang dikasih tahu ya. Tanda-tandanya ya. Banyak di hadis ya tanda-tandanya ya. Orang sudah tidak malu membuka aurat, tanda kiamat itu ya. Kemudian orang perzinahan sudah merajalela. Banyak dah. Nanti kalau yang gede-gedenya turunnya Dajjal, turun Nabi Isa, datang Imam Mahdi, gelap 40 hari 40 malam, gelap. Ini ya Allah ya, kiamat. Kita mau udah ya baca surat Al-Kahfi kan setiap Jumat itu ya, supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal, kemudian nggak ketemu sama kiamat gitu ya. Karena nggak ada lagi yang paling membuat takut, panik ya, kejadian kecuali kejadian kiamat ya. Bayangin aja ya, salah satunya ya, gelap selama 40 hari 40. Ya Allah ya. Tapi jangan dibayangin ini gelap kiamat ini ya, gelap tanda kiamat yang 40 hari 40 malam, jangan dibayangin begini. Ya udah saya nyetok lilin dari sekarang. Jangan dibayangin gitu ya. Ya udah nyari lampu emergensi atau apa ya. Ini udah nggak ada cahaya ya. Ya. Ini tanda kiamat yang gelap 40 hari itu udah nggak ada cahaya, udah nggak bisa iniin lilin, hidupin lilin, udah nggak ada baterai, udah nggak ada. Kenapa? Karena alam semestanya udah hancur. Kan lilin, listrik, semua ini kan tenaga surya semua kan ya. Kan itu bisa hidup, bisa nyala itu kan dari alam kan ya. Dari perut bumi, lilin segala macam ya. Nah kan diambilin sekarang nih ya. Kan diambilin semua nih, sama kita diambilin setiap hari kan ya. Kayak AC itu kan dingin tuh, AC di kamar, di rumah, di mobil AC. Emang itu dingin dari mana ngambilnya? Sumber dinginnya dari apa kalau AC? Freon. Ya kan freon kan ya? Karena ada freon di AC ya. Freon emang bahan bakunya dari mana? Dari kutub es. Ya. Itu kan diambilin dari kutub itu ya. Diambilin. Kan habis lama-lama ya. Minyak diambilin habis. Sumber minyak, sumber gas, sumber segala-galanya nggak disiapin lagi sama manusia sekarang. Sumbernya kan habis ya, diambilin doang, tapi sumbernya nggak dibuat lagi kan ya. Seperti pepohonan dan lain-lain kan nggak seimbang ya. Yang diambil dengan yang ditanam nggak seimbang ya. Maka akhirnya nanti lama-lama akhir zaman habis. Maka wajar ya kalau nanti ya udah nggak ada energi apa-apa, udah nggak bisa bikin apa-apa nanti maka terjadi gelapnya udah gelap beneran, udah nggak ada cahaya, pakai apapun nggak bisa. Bayangin ya, kita sekarang mati lampu aja nih sekarang yang masih ada lilin ya, yang ada lampu dari HP ya, kita nggak enak banget ya, gelap ya, paling nggak berapa menit kita gelap ya. Ini gelapnya 40 hari 40 malam nggak ada cahaya sedikit pun. Ya Allah ya. Bisa dibayangin orang saat itu paniknya kayak apa, nyari makan gimana. Wajar banget ya kalau orang ketemu orang saling makan akhirnya ya, dalam keadaan begitu ya. 3 hari gak makan, udah lapar kita ya 3 hari ya. Seminggu gak makan, udah lapar banget pasti ya. Maka semua gelap,
ini nggak tahu ya, paling dari suara kali gitu ya, kita tahu ini suami, oh ini istri, oh ini anak, dari suara. Tapi kalau laparnya udah seminggu 2 minggu kan semua jadi rusak, pendengaran rusak, akal sehat rusak. Akhirnya nanti nggak peduli mau istri mau anak, ketemu digigit dimakan. Karena udah lapar kan ya, lapar tuh nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya Allah, udah ketemu tikus apa aja dimakan kayaknya, dan nggak ada bisa masak-masak. Mau masak pakai apa? Mentah semua, mentah. Ada rumput makan rumput, ada udah. Ya Allah, ini makanya ya udah, jangan sampai kita ngalamin kejadian kiamat gitu ya. Ya kiamatnya aja udah nggak mau, apalagi ciri-cirinya aja nggak mau, tanda-tandanya apalagi kiamat. Nauzubillah ya, dawam baca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat ya, biar diselamatin kita ya. Nah itu tanda-tanda besarnya itu mah ya. Nanti kalau udah itu, nah terus terbit matahari dari barat. Nah udah itu mah, udah kiamat dah itu mah ya, kiamat. Wajib kita percaya kiamat walaupun kita nggak pernah ketemu sama hari kiamat. Kenapa? Karena Quran hadis sudah menjelaskan tentang hari kiamat. Ini disebutnya akidah sam'iyah gitu ya, wajib percaya. Kejadian mahsyar, nanti kita dibangkitkan dari kubur ya, dikumpulkan di alam mahsyar, itu akidah sam'iyah. Lihat di kitab-kitab lain. Nanti di kitab lain dijelasin ya tentang akidah sam'iyah, di kitab tauhid yang lain ada ya, nanti penjelasannya. Terus halaman 742. Semoga khotimah ini dijadikan hal yang baik oleh Allah Ta'ala, amin. Dan isi penutup ini akan menjelaskan tentang kerasulan, yaitu tentang nasab, keturunan dan nenek moyang Kangjeng Nabi, dan menjelaskan nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Jadi gini, penjelasan akidah sam'iyatnya di kitab Tijan enggak ya, enggak dijelasin. Nanti insya Allah kita kalau ada umur, ada kesempatan, kita kajinya kitab tauhid yang lain gitu ya. Nah di ujung penutup ini mah yang akan dijelaskan adalah tentang masalah Kangjeng Nabi Muhammad ya. Nanti bakal dijelasin keturunan Kangjeng Nabi, keluarga Kangjeng Nabi, dan lain-lain gitu ya. Kenapa ini dijelaskan tentang Kangjeng Nabi Muhammad? Tiada lain, tiada bukan, tujuannya pertama supaya kita lebih mengenal Kangjeng Nabi dan keluarganya. Setelah kenal, mudah-mudahan semakin menambah rasa cinta mahabbah kita kepada Kangjeng Nabi. Karena begini Bu Ibu, kita ngaji tauhid emang tujuannya supaya apa? Kita ini ngaji tauhid ya, emang tujuan kita supaya apa? Supaya kenal Allah ya, satu doang ya. Ngaji tauhid itu tujuannya cuma satu, supaya kita kenal sama Allah. Tapi kan kita nggak bakal bisa mengenal Allah kalau tidak lewat pelantara ya. Tidak lewat pelantara. Siapa pelantara yang bisa mengenalkan kita ke Allah? Kangjeng Nabi, ya kan? Yang bisa kenalin kita kenal sama Allah kan Nabi Muhammad, ya. Berarti atuh kita ge kudu kenal Kangjeng Nabi dulu. Tapi kan kita nggak kenal sama Nabi, nggak hidup sama Nabi ya. Yang mengenalkan kita ke Nabi siapa? Sahabat dulu. Sahabat dulu ya. Sahabat. Siapa sahabat? Orang yang hidup di zaman, nah itu sahabat kan disebutnya ya. Abu Bakar, Umar, banyak ya sahabat itu ya, ribuan sahabat itu ya. Nah itu sahabat yang mengenalkan kita kepada Kangjeng Nabi. Tapi kita dia sama sahabat kan nggak hidup bareng juga. Siapa yang kenalin kita ke sahabat? Tabi'in. Tabi'in disebutnya ya, generasi ketiga ya. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang hidup di zaman sahabat. Enggak hidup di zaman Nabi, enggak. Dia belum lahir di zaman Nabi, dia belum lahir. Jadi dia mah hidupnya di zaman sahabat. Misalnya dia hidup di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali gitu ya. Maka orang itu disebutnya tabi'in. Dia enggak hidup di zaman Kangjeng Nabi, Nabi udah wafat gitu ya. Siapa yang kenalin kita ke tabi'in? Tabi'in. Terus saja tabi'in terus sampai para wali, para ulama, terus sampai ke guru-guru kita akhirnya ya. Ya sampai kalau ibu-ibu ya
saya mungkin sekarang gitu ya, bisa belajar tauhid dari Abi belajar dari terus kan begitu ya. Nah maka etikanya urutannya, kalau pengen sampai ke Allah maka perkenalan kita harus dimulai, kalau ibu-ibu ya ke Abi dulu berarti ya. Kenal nggak sama Abi? Nah, udah berarti selesai ya kalau sampai di Abi. Nah, tinggal berarti ke guru-guru kan gitu ya. Nah terus gitu ya, kan nanti Abi suka cerita kan itu ya, manakibnya ya, manakib guru kita kan ya, guru kita begini-begini terus ya. Nah ini juga di sini akan ngejelasin manakib Kangjeng Nabi ini ya, manakib kan. Supaya apa dibacain manakibnya? Supaya kita semakin mengenal Kangjeng Nabi. Kalau udah kenal mudah-mudahan tambah cinta, tambah mahabbah gitu ya. Barang yajibu ala sahsi ayarifana sabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib ya. Nanti kalau nggak hafal dosa ini mah ya. Kafir gak? Ini kalau nggak hafal di sini kafir apa enggak nih? Enggak ya, enggak ini mah ya. Dosa aja ya, kalau nggak tahu dosa ya. Apa yang wajib di sini? Kita tahu nasab Kangjeng Nabi. Kalau nasab presiden wajib gak taunya? Enggak. Nasab Pak RW wajib gak? Enggak. Tapi kalau nasab Kangjeng Nabi mah wajib. Kalau nggak tahu kita dosa. Nasab itu keturunan, ya, keturunan Nabi. Dari mana? Dari jihad bapaknya, dari jihad ibunya. Kita wajib tahu keturunan Nabi dari bapak, keturunan Nabi dari ibu. Harus tahu ya. Wajib ini mah. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Kita juga harus tahu keturunan kita ya. Harus tahu ya. Keturunan kita harus tahu. Ibu binti siapa? Bin. Minimal berapa keturunan? 7. Minimal 7 ya. Tapi banyakan 2, 3 ya. Banyak. Saya juga taunya cuman ibu. Kalau ibu, saya bin ibu saya tuh Umi Hindun binti Mitang binti Abun binti Jiban bin Maun. Nah sampai situ tuh ibu mah. Tapi kalau bapak mah bin Abah Sohe bin Kiai Haji Naipin Arifin. Nah udah segitu doang. Kesononya nggak tahu juga ya. Ini kan kesalahan siapa ini berarti? Orang tua. Nah kita kan sekarang orang tua, jangan sampai salah ke anak kita lagi ya. Jadi ada buku harusnya mah ya. Kayak orang-orang Padang ya, kalau orang Padang ada buku itu ya, buku nasab itu ya kalau orang Padang mah ya. Apalagi kalau turunan sultan kan itu ya, ditulis mereka mah ya, kerajaan itu ada ya, ada buku. Nah kita juga ya, jangan begini, saya makan keturunan biasa, jangan. Karena mengetahui nasab itu penting. Bahkan salah satu kesuksesan seseorang itu apabila seseorang tahu 7 turunannya. Orang bakal sukses, yakin ya. Orang bakal sukses kalau dia tahu 7 turunan ke atas. Dijamin sukses, pasti jadi orang besar, orang berhasil. Ya kita mah karena nggak tahu ya jadinya beginilah gitu ya. Nggak apa-apa lah, ini kesalahan orang tua. Nanti anak kita jangan sampai gitu ya. Pokoknya kasih tahu anak kita tentang keturunan minimal 7. Apalagi kalau sampai jauh mah luar biasa. Kenapa? Kalau orang tahu keturunan sukses, kenapa? Sebabnya kenapa? Orang yang tahu, yang hafal, ini bukan cuma tahu nama ya nanti ya, bukan cuma tahu namanya doang, bukan. Kenapa mereka yang tahu turunan 7 turunan itu bakal sukses? Kenapa? Karena pasti minimal orang kalau tahu keturunannya didoain. Minimal kan? Pasti ngedoain. Kayak saya kan kalau hadoroh nggak pendek, jadinya kan hadoroh tuh ya, ibu saya, nenek saya terus dibaca semua karena saya hafal. Ya nanti bukan hanya keluarga kan, guru-guru juga kan ya, wali-wali juga kan, minimal 1 Jumat 1 kali mah dihadorohin semua sama kita ya. Orang kalau udah begitu nggak ada cerita kagak berhasil hidupnya. Jadi satu paling nggak dihadorohin, didoain ya. Kalau dia tahu keturunan, paling nggak setiap malam Jumat didoain, diyasinin kan begitu ya. Paling nggak. Yang kedua,
pasti dia jarah. Dia tahu nih, ini ibunya kak kuburannya, ini bapaknya, ini kakeknya, dijarahin. Pasti. Orang kalau udah mau jarah ke orang tuanya, udah. Emang jimat yang paling keren di muka bumi apaan sih? Ya, keramat yang paling hebat emang apaan sih di dunia ya? Kalau kata Oma Irama kan, apa itu katanya? Gak usah nyari ke gunung, gak usah nyari kan itu. Ibu kita dan bapak kita itu keramat kan gitu ya. Gak usah pakai jimat-jimat, gak usah ya. Gak usah ngambilin tanah kuburan, tanah pemijahan ya, tanah gua Saparwadi, gak usah. Itu tuh jimat kita mah ibu sama bapak. Muliakan, bahagiakan ibu dan bapak kita. Udah kita jadi orang, pasti jadi orang, pasti. Gak bakalan jadi kebo, gak bakalan. Ya maunya ya. Maunya biasanya nyender. Oh panas. Iya. Ya, orang kalau udah mau jarah, usahain deh ya minimal Jumat seminggu sekali ya, atau Kamis sore. Jangan ketemunya Lebaran doang ya. Jarah Lebaran doang. Tapi walaupun gak jarah jalah, paling gak malam Jumat kita yasinan ya. Itu dia lumayan. Habis sholat, Robi Firly, paling gak begitu kita ya. Tapi yang lebih abdol mah jarah. Aduh, udah jarah mah udah itu mah udah nggak ada obat lagi, dah itu udah paling ampuhnya jimat ya, jarah mah ya. Termasuk nih ibu-ibu yang pengen dapat ridho suaminya ya. Kalau suaminya udah ada yang meninggal, kalau dulu pernah ngelawan sama laki, nah maka sekarang jarah sama suami. Itu dalam rangka kita mengharap ridho suami. Tahu nggak suami kita kalau kita jarah, tahu nggak? Orang tua kita tahu nggak kalau kita jarah, tahu nggak? Nah, tahu, ngeliat. Tahu, terima kasih dia pasti. Terus kalau kita ngedoa di makam, kita di makam nih ya, minta ke Allah kita ngedoakan di makam ya. Itu orang tua kita kan tahu ngeliatin ya. Itu orang tua kita ngaminin nggak? Pasti, amin, dan ngedoain, amin. Terus kalau kita ngobrol juga didengar ya, kalau kita ngobrol gitu. Ngobrol terserah lah, kalau banyak masalah apa gitu ya, ke makam emak nangis apa, ngobrol aja. Jangan kenceng-kenceng ya. Ntar tahu ada yang lewat ya. Apa itu orang kata di kuburan ya. Ngobrol, dengar deh, ngobrol aja. Karena begini ibu-ibu, masalah yang hari ini kita hadapi, orang tua kita dulu pernah ngalamin gak? Pasti. Hari ini kita pusing sama urusan anak, orang tua kita dulu ngalamin itu gak? Pasti. Nakal anak kita hari ini dengan nakal kita, nakalan mana? Anak kita kan badar sama kita nih, kita kan dulu pernah jadi anak ya. Baderan anak kita sekarang apa baderan kita sama orang tua kita? Jauh. Orang dulu sama orang sekarang jauh. Sebadar-badarnya orang sekarang nggak ada yang sebadar orang dulu, nggak ada. Lebih baderan orang dulu ya, beda. Karena memang setiap generasi itu kualitasnya itu semakin menurun ya. Ada nggak orang zaman sekarang yang ngaku Tuhan? Ada nggak? Orang zaman sekarang yang ngaku Tuhan ada nggak? Ada yang ngaku Tuhan ada nggak? Nggak ada. Zaman dulu ada nggak? Siapa? Fir'aun. Itu badarnya bocah dulu gitu ya, sampai berani ngaku Tuhan. Gak ada orang sekarang mah, walaupun badar gimana ada yang ngaku Tuhan, gak ada. Artinya kualitas itu dari zaman ke zaman semakin menurun ya. Artinya apa yang kita hadapi sekarang dibanding dengan beban orang tua kita gak ada apa-apanya. Tetapi orang tua kita sukses gak menjalani semua itu? Sukses gak? Berhasil gak? Bisa gak mereka melaluinya? Nah maka kalau kita jarah, kita minta begitu. Ada masalah apapun nih yang sekarang kita hadapi, dililit utang lah, masalah laki lah, masalah anak lah, bilang aja sama orang tua kita di kuburan. Bapak juga ibu dulu pasti ngalamin apa yang sekarang saya rasakan. Bapak aja dulu mampu melalui semua ini dengan sukses dan berhasil. Maka doain saya yang sekarang lagi ngadepin masalah anak, doain saya biar kuat kayak bapak. Nah, gitu. Kita minta. Boleh.
Iya, minta doa sama orang yang udah meninggal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh, nggak musrik enggak ya. Awas nih, jangan sampai salah nih, ntar pulang ngaji salah nyampein lagi nih. Ntar katanya Abi aliran sesat ini katanya nih. Awas perhatiin ya, melek dulu nih yang lagi ngantuk. Jangan salah nyampein ntar kalau ada yang nanya. Boleh nggak kita minta didoain sama yang udah meninggal? Boleh, karena mereka melihat, karena mereka mendengar kita. Ya, boleh, boleh, ya. Nggak apa-apa, minta tolong, minta didoain lah intinya gitu sama orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi itu orang tua kita, yang kita tahu orang tua kita punya kebaikan nggak? Pasti. Orang tua kita punya amal soleh nggak? Pasti. Dan kita yakin dia di kuburan saat ini dia sedang menerima balasan kebaikannya. Kita yakin itu. Orang tua kita nggak lagi disiksa. Kalau orang tua kita lagi disiksa nggak bakal bisa ngedoain kita, nggak ya. Orang tua yang kagak soleh, enggak. Orang tua yang kafir, enggak. Tapi kan kita yakin orang tua saya mah soleh, punya amal soleh, maka sekarang di kuburannya juga sedang nikmat dengan balasan amal solehnya. Kan orang meninggal mah gimana waktu hidup? Kalau dulunya suka ngajar, di kuburannya tetap ngajar. Kalau di dunia suka tahajud, di kuburan juga terus tahajud. Yakin itu ya, paham itu. Sedekah, cuman versi mereka ya, versinya udah alam barzah gitu ya. Tapi artinya kebaikan yang di dunia dilakukan, di alam barzah terus dilakukan. Yang biasa mutolaah kita baca terus begitu dia di sana. Karena ya beda lah kalau orang-orang soleh yang disamain sama orang yang lagi disiksa. Orang lagi disiksa yang amalnya jelek, boro-boro mikirin gituan ya. Dia nahan siksaan Tuhan, dia kan udah nggak kebayang ya. Tapi kalau orang-orang soleh mah mau ngapain dia bisa ya. Gitu. Ya, jadi kenapa orang yang ingat 7 turunannya bakal jadi orang besar atau sukses atau berhasil? Karena tadi ya minimal dia pasti ngedoain. Hebat-hebatnya dia pasti jarah, ya pasti jarah. Dan jarahnya ya tadi ya kalau bisa mah jangan lebaran doang gitu ya. Yang lebaran seminggu sekali. Kalau jauh mah beda lagi ya. Kalau jauh mah ya. Jauh mah ya ada lebaran atau 6 bulan atau kalau lagi lewat mampir ya. Kalau yang jauh mah ya. Nah, kalau yang dekat mau usahain ya. Karena di situ jimat kita. Di situ jimat kita. Dulu kita pernah nyakitin orang tua. Nah, ya, ini sekarang nih mumpung kita masih hidup, kita jarah. Dan kalau kita sekarang ngejarahin, ngedoain orang tua kita, pasti kita meninggal juga anak kita pasti ngejarahin kita. Kalau jarahnya tiap minggu, nanti anak kita di tiap minggu. Kalau lebaran doang ya lebaran doang nanti anak kita datangnya ya. Sedih banget ya. Iya kita dilongok sama anak ya lebaran doang ya sedih banget ya. Nggak bisa naik motor mau nih, naik kebo ke kuburannya mau nih ya. Ya kalau jauh mah mau nih ya nggak ada kendaraan nggak apa-apa ya, penting mah didoain ya. Nah maka sekarang gitu ya, anak-anak kita ingetin nih, tong tulis tong, nah gitu. Nih lu bin gua gitu ya. Ntar anak lu kasih tahu bin terus. Kalau bisa bukunya nanti estafet. Ini nih buku silsilah keluarga nih. Biar mereka ingat sama keturunan. Ya. Sampai situ dulu dah. Nanti kita lanjutkan nasab Rasulullah itu yang bawah ya. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabb.